Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya dong? Nah, semuanya saya kakak yakin kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik semua, pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu kakak mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, pada saat ini mari kita memulaikan ibadah kita ya. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria kepada Tuhan untuk menyanyikan satu pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik semua, pada saat ini kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memulaikan ibadah kami. Mari Tuhan yang terus menolong kami, memberikan kami ketenangan dan memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk beribadah. Terpuji-puji namamu, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video yang satu ini. Mari semuanya, selamat menyaksikan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir
dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Adik-adik semua, barusan kita telah menyaksikan video firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat di situ bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju tanah Kanaan. Nah, untuk menuju tanah Kanaan, mereka melewati Laut Teberau atau sering disebut dengan Laut Merah. Nah, kalau kita melihat bahwa laut itu tidak bisa diseberangi oleh siapapun, tapi karena kasih Tuhan menuntun bangsanya, laut itu terbelah menjadi dua, dan Tuhan juga memakai Nabi Musa untuk terus menuntun bangsa pilihan Tuhan untuk melewati Laut Teberau dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan Allah kita itu hebat, luar biasa. Ia mampu menyelamatkan umatnya, ia juga menolong umatnya dalam belenggu penjajahan atau belenggu dari serangannya si Firaun. Nah, kita melihat di situ bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita juga seperti begitu. Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Dalam apapun kesusahan kita, Tuhan juga yang menolong kita. Tuhan juga yang bekerja untuk menyelamatkan kita. Hebat bukan Tuhan kita itu? Nah, untuk itu mari kita belajar taat kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan Allah kita yang hebat, luar biasa sepanjang kehidupan kita semua. Nah, adik-adik semua, demikian yang kakak sampaikan kepada kita ya. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur buat ibadah kami, di mana kami telah menyaksikan video renungan yang mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Pada saat ini, mari Tuhan yang terus memberkati kami. Berkati juga keluarga kami, berkati juga masa depan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.